Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast, ditemani sama admin Hasan, admin Nura, dan juga admin Embe. Halo semuanya. Halo. Halo. Gimana kabar kalian? Baik? Baik dong, masa iya nggak baik? Harus baik. Saya sedang mencari One Piece sih. Sedang mencari One Piece. Kalau mencari, tapi katanya kenapa tuh? One Piece di Tanjung Priok. Katanya One Piece di Tanjung Priok kan, kata yang like. Katanya di Garut sih, dekat makam Hitler sih. Waduh, berbagai teori muncul. Makin ngaco. Cuman satu hal yang pasti, kalau mencari One Piece itu perlu kekuatan, cuy. Wah, bener banget ini ya, admin. Iya, makanya di episode kali ini kita mau bahas kekuatan dari karakter-karakter anime yang menurut kita keren, mantap, dan siapa tahu bisa dipakai untuk mencari One Piece. Woi. Tujuannya harus cari One Piece ya. Anjay. Bebas sih sebenarnya, bebas. Cuman itu kayaknya tujuan paling ultimate para wibu sih, mencari One Piece sih. Oke. Boleh. Jadi selamat datang di segmen Pick Date. Untuk Pick Date episode kali ini kita bakal milih nih, kita bakal nge-list, bakal milih-milih kekuatan yang menurut kita keren. So, tanpa berlama-lama langsung saja mari kita mulai. Dari siapa dulu nih? Siapa nih? Embe nggak sih? Embe dulu boleh, Embe dulu. Nanti kita gantian aja lah ya, biar santai lah, gantian aja. Boleh. Ya, ganti-gantian banyak nih soalnya. Boleh. Silahkan Embe dulu. Oke, mungkin yang pertama kekuatan yang menarik menurutku buahnya Luffy sih, Gomu no Mi. Wais, ini cocok banget mencari One Piece, memang betul ini. Emang. Sesuai dengan bridging tadi, sesuai. Soalnya itu sebenarnya kekuatan karet ya. Sebenarnya itu kekuatan yang nggak OP, tapi Luffy itu bisa memaksimalkannya dengan baik gitu. Setuju. Apalagi setelah Awakening yang ternyata itu sebenarnya bukan buah karet, tapi buah yang mengikuti imajinasi penggunanya. Anjir, itu OP banget coy. Setuju. Buah paling OP anjir. Ya tadi kalau menurut orang juga itu buah yang paling cocok buat dicari pakai One Piece. Soalnya dari episode dulu sampai sekarang itu buah masih tetap relevan kekuatannya, cuy. Tidak lekang oleh zaman. Keren lah. Boleh, itu keren sih. Keren itu satu yang keren lah. Oke, next Nura. Gue sebenarnya dari dulu ada satu kekuatan sebenarnya nggak disebut OP, cuman gue tuh dari awal kayak ini kekuatan tuh bisa ngebuat kekuatan lain jadi lemah. Sekuat apapun kekuatannya tuh pasti lemah. Nah, gue tuh kepikirannya adalah langsung dari awal kita menentukan tema untuk podcast, di otak gue yang pertama adalah langsung tangan kanannya Toma. Wah, karakter embe banget ini. Karakter embe banget. Iya, gue tahu embe banget. Cuman kenapa pas gue di otak gue tuh langsung kepikiran Toma, terus si Dazai Osamu, terus gurunya yang di Boku no Hero siapa yang Eraserhead itu? Aduh, siapa ya? Ya itulah. Terus Neji yang dari nama animenya apa ya? Gue malah ingatnya tuh sequelnya lagi, yang prequelnya Yuki Holder. Terus langsung kepikiran satu lagi, Asta. Ya itu kekuatan menetralisir segala kekuatan. Sumpah gue dari dulu kepikiran itu tuh kekuatan paling OP. Kenapa? Lu sejago apapun kalau lu ketergantungan sama kekuatan, udah nggak akan ada apa-apanya anjing di depan dia gitu. Iya, makanya menurut gue kayak lu tuh kalau udah punya kekuatan kayak gitu, lu tinggal ngembangin kemampuan lu, at least pakai bela diri lah. Pokoknya jago gelut aja udah gitu. Simple. Kalau lu pakai itu sejago apapun musuh, kalau emang dia ketergantungan dengan kekuatannya, udah segala macam kekuatan tuh kelar. Tinggal fokus udah fisik, mental sama diri lu sendiri. Tapi sumpah, gue dari dulu mikir sebenarnya kekuatan itu tuh OP banget, coy. OP karena menghilangkan kekuatan orang lain. Iya, coy. Itu dia, makanya gue pas mikir kekuatan apa yang pengen gue dapetin, ya itu gue pengen ngenetralisir kekuatan orang.
Jadi Iya sih. gak ada yang namanya kekuatan. Jadi hidupnya pasti bakal gitu-gitu aja. Bodoh amat anjing mau dihujat kayak. Tapi kan ini kita ngebayangin kekuatan. Bodoh amat anjing. Kekuatan terbaik adalah menetralisir kekuatan orang. Udah. Setuju saya men. Sebagai fans Gua nomor gua satu. menganggap itu. Iya. Ya buktinya di Toma lah ya. Lu sejago apapun dulu kan kalau Toma udah ngenetralisir udah. Ayo apa lagi ya? Tinggal Terus, iya. tinggal bacot no jutsu ya kan. Betul. Gue makanya salah satu kekuatan impian gue adalah kalau misalkan dianggap di dunia ini pada orang punya kekuatan, gue cuma pengen satu itu kekuatan ngenetralisir kekuatan orang. Udah. Asli sih. Mantap juga sih. Gue pengen itu. Oke. Dari gue itu sih menurut gue OP banget itu soalnya. Oke. Kurang ya. Ya. Kalau orang ini orang tadi mencari-cari dan menurut orang ini proses dapat kekuatannya bukan merupakan berkah dari Tuhan ini kekuatannya. Ini kekuatan muncul hasil dari latihan keras cuy. Makanya ini orang suka banget sama kekuatan ini. Yaitu kekuatan serangan cepatnya Hinata dan Kageyama cuy. Itu Woi, hasil Gila, latihan volley, keras. volley ya tiba-tiba. Volley bro. Aku mengira Saitama karena katanya dari usaha keras. Ya, gue juga sama, gue juga nganggapnya itu. Terus tiba-tiba kok keluar ntar lama-lama Saitama nih, sudah anjir. terlalu sering dibahas masalah kekuatan ini juga hasil latihan keras. Kekuatan serangan cepatnya Hinata dan Kageyama. Iya. Kita waktu nonton ngikutin perjalanannya struggling cuy buat dapetin untuk pertama kali berhasil serangan cepatnya itu struggling. Bahkan teman-temannya aja sampai kaget cuy. Mereka dapat berhasil melakukan serangan cepat itu cuy. Iya. Mana gagalnya banyak kan? Gagalnya banyak. Jelas. Apalagi waktu di camp latihan, wah itu berapa ratus kali kan nyoba-nyoba buat dapetin serangan cepat itu kan. Iya. Betul. Timingnya harus dapat. Betul. Ini memang cuman volley gitu, bukan kekuatan yang wah luar biasa flashy gimana keren. Tapi itu ada evolusinya cuy, serangan cepat tuh. Itu lumayan keren juga itu gimmicknya ya. Jadi waktu yang season 1, nanti season 2, terus nanti di Inter High, sebelum Inter High itu meningkat terus tuh kekuatan serangan cepatnya tuh. Tuh sih. Itu aja kalau dari orang itu dulu. Nanti kita next bahas lagi. Balik lagi ke Mbe, silahkan. Jadi sampai berapa putaran nih? Udah lanjut terus aja. Oh, oke. Ini yang Toma terakhir aja deh aku bahas. Kemudian ada juga bahas kalau dia Kita ini aja lah ya, biar tidak kepanjangan nanti. Berapa ya? 3 aja kali ya, 3 putaran dulu atau 3 dulu. Boleh. ya. 3 biar Yaudah, saja tidak terlalu dua lama, aja deh. Pak. Aku tadi lupa yang jelas yang ini. Nah, aku Ya, juga suka Toma. kekuatan haki di One Wih. Piece itu kan satu-satunya kekuatan yang bisa nge-counter para buah iblis ini coy. Itu Iya. menurutku keren. Kayak itu semua orang juga bisa mempelajari ya. Jadi kayak nggak perlu kekuatan spesial gitu. Dan itu bisa nge-counter buah iblis itu keren banget sih menurutku. Wah. Terus satu lagi keren sih. ini sih kekuatan Ichigo sih di mode full bring sih, itu menurutku keren sih karena kayak armor tulangnya itu keren aja gitu. Ichigo Bleach kan? Betul. Wah, itu mantap sih. Itu keren karena gerakan pedangnya. Iya. Itu sangat-sangat flashy itu istilahnya. Sangat-sangat memukau. Betul. Ya. Lanjut. Gua nih, ke gua lagi. Gua Silakan. ada. Nah, sebenarnya gua tuh ada satu kekuatan yang sempet kayak pas nonton animenya, kayaknya punya kekuatan ini bagus ya, gitu. Kekuatannya yang di ini, Charlotte. Si Yu atau Sakayu. Kan orang dulu tuh nganggapnya dia tuh masuk ke dalam diri orang gitu kan, ngendaliin orang kan. Tapi kan sebenarnya dia tuh bisa ngendaliin orang plus ngambil kekuatan orang. Nah, yang menurut gua OP adalah mengambil kekuatan orangnya. Baik itu. lagi, ini mirip konsepnya dengan netralisir kekuatan. Iya, ketika lu tidak dapat menetralisir kekuatan orang ya lu ambil aja kekuatannya. Iya sih. Gue tuh entah kenapa dari dulu kalau mikir misalkan ketemu orang punya kekuatan, gue tuh hanya berpikiran 2. Ketika gue ketika
ketika gue tidak bisa menetralisir kekuatannya, apa yang gue lakukan? Yang ngambil kekuatannya. Iya betul sih. Betul sih itu. Simpel gitu makanya. Simpel tapi mantap itu kekuatannya itu. Makanya gue ngambil kekuatan orang tuh menurut gue OP banget sih. Gitu. Gue ngambil kekuatan orang atau kayu. Kan di akhir animenya juga dia udah mulai tahu kan dia tuh sebenarnya bisa ngambil kekuatan. Cuman karena dia menampung banyak kekuatan. Jadi kayak dia tuh ada kayak lupa ingatan segala macam lah, ada minusnya juga. Gak yang bener-bener OP banget, tapi nggak apa-apa coy. Gue pengen punya kekuatan kayak gitu. Kalau nggak menetralisir ya mengambil kekuatan orang. Oke. Sudah? Jadi gue itu yang kedua. Oke. Ya, lanjut yang ketiga nih. Lanjut yang ketiga. Gua dulu ya. Atau nanti. Nah, ya. Gua ini selalu suka dengan kekuatan yang mengkopi-kopi, Pak. Tadi Bapak Nura mengambil atau menetralisir, kalau saya Ambil. mengikuti kekuatan Kopi. orang lain. Misalnya kayak di Boku no Hero ada kan? Boku no Hero. Iya, ada. Si Neito. Iya. Terus di Yang lebih ini kayak Kakashi. Nah, iya. Kakashi juga. Ah, iya. di Seven Kakashi. Deadly Sin juga ada. Iya, ada juga Seven Deadly Sin. Di Bleach juga ada, Mbak. Sunsui, Mbak. Lu iya Sunsui kekuatannya itu. Iyalah, bisa kopi lah menurutku mah ya. Terus ini juga apa? Di Boku no Hero. Di Kuroko no Basket. Ryota Kise. Itu bisa kopi kekuatan. Jadi menurutku kekuatan kopi itu OP karena kita nggak punya, seperti kata Nura tadi, kita nggak punya kekuatan orang lain tapi kita bisa meniru kekuatan orang lain. Itu menurutku Itu keren. meniru. Kalau gue kan konsepnya mengambil bukan Iya. meniru. Kalau ini meniru. Iya. Terlalu baik ya kalau meniru. Dianya juga masih punya kekuatan. Kalau ngambil kan dia jadi udah useless gitu. Iya betul. Oh iya, di Shokugeki juga ada cuy. Oh iya saya. si ini Iya. itu namanya Asahi. kan ada yang sebelum Asahi itu yang yang siapa sih namanya yang ngambil alatnya si Takumi itu. Oh iya, ada yang tukang ngambilin alat ya. Yang badannya besar Iya, kan? dia bisa, Yang badannya dia kan bisa besar. Iya, itu juga. Oke. Itu juga. Itu. Karena menarik aja gitu ketika ngelihat si karakter-karakter ini ngambil kekuatan orang lain, terus yang diambilnya tuh kaget karena yang kopi malah lebih jago biasanya gitu. Si premis yang dipakainya tuh Iya. kalau karakter punya kekuatan kopi tuh kayak yang di Kuroko no Basket kan, si Ryota Kise. Iya. Itu juga bisa kopi sampai si yang di kopinya tuh yang rambutnya biru tuh siapa ya namanya, lupa. Si Aumine kaget gitu, si Kise bisa persis ngikutinnya. Itu sih kalau dari gua ya. Yang kedua, balik lagi ke B yang ke satu. Oke, gelas. Jelas. Oh ya, tentunya semua kekuatan yang ada di Kamijo Toma. Woi, gila. Memang kami Apa bet anjing nih orang kalau dikasih kekuatan semua ini. semua sangat-sangat OP, Pak. Kekuatan iya cuy. Kekuatan utama Toma tuh kan emang Imagine Breaker yang netralin segala macam kekuatan kan. Tapi Ya. itu sebenarnya itu tuh cuman sebagai segel sebenarnya untuk kekuatan yang lebih besar di dalam Toma, anjir. Iya Dan sih. juga itu sebenarnya kekuatan nggak sekedar netralisir doang, tapi juga kunci untuk membalikin dunia ke pure world, dunia semula tanpa sihir, tanpa super power. Jadi kayak benar-benar kunci dunia coy, itu kekuatan. Terus ada juga yang di dalam Toma itu invisible thing, itu sebenarnya masih misteri juga sampai sekarang. Sesuatu yang nggak terlihat tapi bisa menghentikan serangan skala planet dalam sekali doang. Itu Gila anjir, parah, bro. Dan Toma nggak mau pakai itu lagi anjir. Terus sama inilah naga itu Wah, itu naga naganya. berapa? Ada 9 ya? 9 naga. Naga OP cok. Wah, naganya banyak pak, masing-masing kemampuannya Oh, iya, juga banyak. beda-beda dan OP. Belum lagi raja naganya tuh yang belum keluar di anime. Aduh, damn. Ya, pokoknya semua kekuatan Toma itu menurut saya keren. Tapi saya nggak mau punya juga karena bawa sial. Itu minusnya lah. Iya, Tiap ini kan ada minusnya. betul. Nanti Tapi kenapa tuh? ada plusnya juga sih. Itu
Walaupun banyak sialnya, tapi kekuatan itu juga menarik cewek-cewek. Iya sih anjing itu. Iya sih. Gua Iya lihat sih benar sih. haram. Cok. Haram. Banyak cewek gitu. Lama-lama jadi haram. Oke lah, itu saja dari saya. Lanjut. Oke, Bapak Nur Gua- Nura. Gue yang terakhir sih sebenarnya konsepnya tadi ya, kalau kita tidak bisa menetralisir, kalau kita tidak bisa mengambil kekuatannya, tentu yang ketiga nyambung, kita kendaliin orangnya pakai kekuatannya kodogis, Wah, ya kode itu bis. lelos yang the power yang ini, kekuatan lulus ya? ya the power of absolute obedience. Jadi kan cuman efeknya minusnya lu cuman bisa ngasih perintah satu kali ke orang yang sama kan, jadi at least nggak bisa. Jadi gue tuh konsepnya adalah ketika tidak bisa netralisir, ambil aja kekuatannya. Ketika tidak bisa diambil, kendalikan saja orangnya. Pak Betul Nura sih, ini gitu. sangat jenius ya. Ih coy, bagus ya, sumpah gue ngeliat apa ya, kayak kekuatan si Lord ini, wah gue ngeliat OP banget sih. Maksudnya kayak lu tuh bisa ngendaliin satu orang gitu, kayak itu tuh absolut ya. Jadi kayak orang tuh nggak bisa melawan perintah lu gitu loh. Nah kayak misalkan kayak lu suruh dia ngapain, nyerang musuh gitu segala macem, terus endingnya lu suruh dia bunuh diri juga tetap mau kan. Iya. Itu coy, makanya itu OP coy menurut gue ya. Terlebih kan Lawlessnya juga emang pinter kan, pinter Betul, banget betul. tuh orang. Makanya kayak OP lah pokoknya. Tiga kekuatan yang gue sebutin menurut gue itu OP banget ya. Makanya ketika lu tidak bisa menetralisir kekuatan orang, cobalah ambillah kekuatan tersebut. Jika tidak bisa diambil, coba kendalikan. Oke. Wah, lama-lama bisa jadi pemerintah bro, kayak gitu mah bro. Wah, Bro, bener-bener bro. Dikendalikan Ya ya, kan, katanya. dikendalikan ya. gini. Konsepnya menetralisir tuh membungkam. Betul, setuju. Kalau nggak bisa apa? Kalau nggak bisa membungkam, kita ajak koalisi. Kayak Nanti koalisi nyambung-nyambungnya dikendalikan. dikendalikan, betul. Ngeri, Wah. bro, ngeri, bro. Ngeri. Ini cerita kan ya. Iya cerita ini cerita gua tenang. Iya, Ini kan. jauh di sana, jauh di negara sana. Iya. Wah ngeri cok, ini lama-lama konsepnya aja. Konsep skill gue lama-lama taibat ya. Wah, Nura ini nggak boleh dikasih power ini. Udah terlalu jauh mikirnya. Mengcounternya udah ada deh. Iya coy. Udah mikirin cara counter kekuatan orang coy. Ngomong-ngomong power kendaliin kayak itu dong Nur. Kayak Apa? sosok di belakang Kaisar di Akame ga Kill itu. Tidak terlihat tapi Wah. mengendalikan. Iya, itu dia bro. Iya. Kekuatan mengendalikan ini paling OP itu sebenarnya kekuatan mengendalikan, coy. Udah. Paling OP Iya. mengendalikan. Itu pemerintah Itu bisa anime kacau sih. Itu bisa ini coy, bisa ngandelin orang ngelakuin hal yang menguntungkan buat lu, tapi yang jadi apa? Yang Yang jadi disalahin orang tersangkanya lain. bukan lu. Iya, orang jadi tersangkanya bukan lu. Itu dia bro. Waduh, bahaya coy. Kekuatan mengendalikan ini banyak di villain sepertinya ya. Kalau dipikir-pikir lagi. Banyak. Muzan, misalnya Oh, Muzan mengendalikan iblis-iblis lain kan. Tapi dia di belakang aja, nggak kerja ya kan, nggak kerja, santai, chill gitu kan, menikmati harta gitu kan. Muzan. Orang lain yang kerja. Apalagi kayaknya yang paling bagus, Apalagi yang paling ranking bagus bawah. udah yang paling bagus tuh itu. Udah yang paling bagus tuh kalau mau analogian udah Akame ga Kill. Iya sih, itu paling persis sih. Iya, coba bayangin si pangeran yang mulu disalahin sama rakyat. Asli, itunya nggak tahu ya siapa orang Iya. di baliknya, rakyat nggak tahu. Iya, ada orang di balik dari sana gitu. Betul, udah the best. Kan mengendalikan orang, bro. Bahaya, coy. Asli. Jadi boneka ntar. Ini juga Full Metal Alchemist juga mengendalikan si Father, mengendalikan Oh iya, 7 kadernya. 7 itunya, 7 apa? Ya. Iya, si Seven Deadly Sin-nya. Itu, coy. Ini ya, kalau kekuatan Bahaya. mengendalikan bisa dipakai buat mengendalikan orang yang punya kekuatan menetralisir kekuatan orang lain, Pak. Ini kekuatan mengendalikan bisa Iya. semuanya. Iya, coy. Selain mengambil tuh mengendalikan orang lain tuh udah OP, coy. Asli real. Ya, bro. Kacau, bro. Ini kalau dibahas bahaya, coy. Bahaya. Nyinggung ke sana kemari. Lanjut. 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 Kita bahas anime kan, kita bahas Anime, betul. Iya, anime. Ini- Iya, ntar nambah ke anime yang lain maksudnya. Punya orang
nomor 1 ya, ini mencakup seluruh kekuatan yang ada di alam semesta, alam jagat raya, seluruh galaksi, seluruh universe. Ini karakter ini paling OP di seluruh jagat anime, Pak. Kalian tahu apa? apa? Saiki Kusuo, sudah bisa menghancurkan galaksi coy kekuatannya. Itu. Kacau bro. Udah. Bahkan harus ditahan coy kekuatannya pakai si bando yang warna pinknya. Saking OP-nya itu cuma dilepas satu ya. Cuma dilepas satu si bandonya hancur galaksi coy. Cuma dilepas satu saking OP-nya itu karakter. Dia juga bisa ngerubah realitas juga coy. Asli. Iya. Nih, semua kekuatan ada ya. Telekinesis bisa, telepati bisa, terus teleportasi bisa, terus manipulasi waktu, manipulasi cuaca, manipulasi ruang dan waktu, semua All in aja. all in kekuatan ada di dia. Cuman kelemahan dia apa? Teman-temannya sedeng itu, kesialan dia. Teman-temannya nggak ada yang benar. Minus cok, itu minusnya. Minusnya. Aduh, pokoknya teman-temannya kacau parah lah kelakuannya. Cuma ini sumpah deh nonton Saiki Kusuo itu benar-benar fun parah. Anime terfun yang pernah. Fun. Komedinya bagus juga Parah. nih. Anime paling fun yang pernah orang nonton sih. Gue suka komedinya jujur aja sih. Itu udah tercakup semua kekuatan kalian, menghilangkan kekuatan yang Nura. Udah sama Saiki Kusuo mah lewat semua. Udah OP parah. Itu belum ada scene yang nunjukin kalau dua si ban dopingnya dicopot, belum ada ya. Cuma baru satu doang yang dicopot. Itu kalau dua-duanya dicopot gimana ya itu? Kayaknya hancur tuh dunia. Hancur bro, dunia udah hancur. Itu the best itu. Lucu parah itu Saiki Kusuo. Oke. Itu saja. Apalagi honorable mention kali ya. Ada nggak nih? gue sebenarnya ada, ini bukan gue ya, maksudnya bukan gue yang dapat kekuatannya, cuman gue membayangkan sesuatu ketika jujur aja gue tuh gue nggak nonton Blue Lock ya jujur, cuman entah kenapa gue tuh somehow kepikiran kayak gimana gue ngebayangin kalau misalkan kekuatan Inazuma ada di Blue Lock. Wah, itu Inazuma 11 ada di Blue Lock. Cocok sih. Isagi ketar-ketir. Tiba-tiba Marknya ngeluarin Golem kan. Ngeluarin Golem. Itu semua striker hancur, Pak. Semua striker dihantam itu. Iya. Anjing gue ngebayangin aja, Cok. Soalnya kan kalau Blue Lock kan jatuhnya kayak mereka tuh sebenarnya gimmick doang kan, ada monster dalam diri gue segala macam kan. Ya kan? Nah, kalau Inazuma 11 beneran, Cok. Bahkan kekuatan. Ada yang bipolar aja. Asli. Ada yang bipolar. Real. Apa coba? Iya, Cok. Sama ini Nur, kekuatan Idaten Jam di musik pedal cuy. Anjing ngapain Cok? Tiba-tiba ada listrik kayaknya di pinggir-pinggirnya. Yang lain kan main sepeda biasa, tiba-tiba api ngelewat, tiba-tiba angin ngelewat, beng. Itu tim-tim Iwamushi pada mental semua itu. Sekolah-sekolah. Tiba-tiba ada yang di depan kayak ninja tiba-tiba wah apa coba. Tapi kalau orang dulu ya pas kecil tuh pengen punya kekuatan Tamiya cuy. Si Tamiyanya bisa ngejurus, orang itu pengen banget itu. Tamiya pengen ngejurus itu. Let's and go. Anjir. Soalnya kita main Tamiya apa bro, tidak ada seru-serunya, cuma ngeng terus mana cepat banget kan, dilihatnya juga susah. Kita nggak ikutan lari soalnya. Iya, nah itu. Lari terus tiba-tiba bisa keluar kayak Rasengan muter-muter gitu kan, si Tamiyanya itu keren cuy. Magnum. Real itu kekuatan Tamiya itu keren. Cuma jelas kalau honorable mention dari orang mah ya kekuatan yang mengandalkan kerja keras dan juga otot seperti yang tadi disebutkan ya. Banyak misalnya kayak OPM gitu kan, kayak Saitama itu kan hasil latihan. OPM. Organisasi kan? Papua melucu. One Punch Man. Tiba-tiba arahnya sana. Terus orang suka kayak konsep-konsep kayak di One Punch Man sama di Masley gitu. Jadi si MC-nya tuh beda di antara yang lain gitu kan. Yang lain punya kekuatan, sama kan di Masley juga yang lain bisa sihir. Nah, si Mas Barnett ini dia hasil latihan kerja keras cuy. Latihan nge-gym, kan latihan otot. Saking kuatnya sampai bisa nandingin si sihir-sihir penyihir yang ada di Masley itu. Keren lah konsep-konsep kayak gitu. Nah, cuma kalau Sung Jiwo ini setengah-setengah, tidak full 100% hasil kerja keras.
ada campur tangan kekuatan lain gitu. Memang sih ada kan Kekuatan dewa. ada latihannya kan sama kayak si Saitama, tapi nggak murni kayak Saitama. Kalau Sung Jiwo itu kurangnya tuh. Ada bantuan dewa. Kalau si Saitama murni sama si Mas Barnet gitu kan. Ya, Cok. Nih, kayaknya gimana pendapatnya Bapak Mbe? Ada Tentang honorable SJW mention ini. nggak? SJW. SJW atau SJW. JKW atau JKW Aduh. SJW apa? atau SBY SJW. Wait. Tahu. Nggak ada. Saya JKW mah. apa SBY apa? Jadi kenapa jadi kemana-mana tapi tidak ada. Saya hanya menyukai Toma and only one Toma. Oke. Iya. Apalagi ada lagi nggak kekuatan yang keren-keren? Banyak sebenarnya. Oh iya, akselerator ya. Tadi kan kita ada bahas. Iya, akselerator itu bener juga ya. Apa itu akselerator? Itu unik itu. Belum pernah sih aku lihat ada konsep orang ngendalin vektor, bisa ngendalin gravitasi, angin segala macam. Iya, coy. Nah, itu aja lah kalian. Kekuatan mengendalikan robot kalian pingin punya nggak? Dulu orang pingin punya banget sih. Jadi pilot Gundam. Pilot Gundam. Bagus, coy. Unik ya sih kalau pilot Gundam. Ada yang Kalau kelewat, Be. Kekuatan detektifnya detektif Conan, cuy. Itu OP itu. Anjay. Itu OP, cuy. Dari dulu sampai Wah, sekarang itu masih kepake kekuatan. Tidak pernah Itu- lekang oleh zaman itu. Kekuatan pintar ya, menelitinya. Pinter parah itu, cuy. Kayak gitu, kekuatan Ayano Koji juga pinter coy. Iya, nah itu kekuatan pinter juga kita belum bahas. Sebenarnya banyak karakter anime yang pakai Iya. kekuatan itu otak gitu kan. Ya, banget. Padahal kekuatan terbesarnya Shiro tuh otak juga ya. Nah, betul. Shiro Horizon. Horizon otak. Dia kan strategi kan. Ya. Jo. Support strategi. Apa villain juga banyak yang kekuatannya pakai otak kayak si Johan Banyak. Miller. Wah. Pakai otak. Kalau Muzan itu otak 5 tapi gitu gimana Mbak tanggapannya, Mbak? Ya, Alah, 1000 tahun masa nggak tahu coy kalau bunganya itu adanya di siang hari ya. nggak Padahal ngerti otaknya kenapa ya. 5, otaknya 5 ya, Mbak. Aduh, Otak lima itu lalu gak dipakai, Cok. Otak 5 enggak dipakai. mana apalagi nyerang base musuh aura farming lagi. Iya, yang mulai ya gue baru. Ya kenapa Muzan tuh nggak ini ya? Kenapa nggak minta satu manusia gitu? Ya at Iya least kan? kayak iya, Cok. Misalkan gini, gua punya tawaran nih. Lu ambil bunga lili merah ya, setahu gue inget lu. Lily Yang- Spider. Ya spider lily lah, yang merah itu kan. Oh ya, itu ke manusia. Ntar habis lu dapetin ke guain, tinggal simpel aja kayak lu mau apa kita kasih gitu. Udah, Iya, Simpel, Simpel hidup simpel. Tapi dia hidup 1000 tahun ya. Padahal diatur langsung juga selesai sebenarnya misinya. Cuma dia nyuruh iblis lain kan. Emang toku banget sih. Iya, Toku banget. Coba dia 1000 tahun tapi otak nih hidup 1000 tahun, otak 5 tapi nggak dipakai otaknya ini. Kenapa nggak ke Real. perpus gitu sekalian? Real. Di perpus kan ada di perpus buku flora dan fauna gitu misalkan. Berpikir dongo dia sih. itu villain paling kocak aja gimana dah. Iya. Ini kurang satu lagi deh honorable mention. Ini Nur, kekuatan sebagai penonton tokusatsu ada kekuatan yang toku banget parah. Ini Apa tuh? dari anime Sentai Red Isekai Bokeshan Dinaru cuy. Kekuatan si Oh, MC-nya itu namanya kekuatan ikatan cuy, Kizuna. Jadi semakin terikat antar karakternya itu kekuatan makin besar parah. Toku banget gila, kekuatan ikatan, Bro. Orang malah mikirnya persahabatan di anime ini. iya coy. Itu sebenarnya itu lebih kekuatan shonen gak sih? Iya, shonen benar shonen. Kekuatan ikatan, Coy. Bro. Iya. Kekuatan Kayak toku fairy tale ini tuh. San. Oh iya, Fairy Tail. Oh iya Fairy Tail plot armornya kuat bro, sumpah nggak bohong. Real. Ya coba gua nonton Fairy Tail anjing nih maksudnya orang-orang yang mainnya ya kayak kuat banget ya anjing plot armornya kayak nggak kalah-kalah cok. Kekuatan ikatan, Bro.
Shonen sih bener. Iya, Cok. Bener. Itu juga One Piece juga kekuatan ikatan kan. Iya. Naruto juga. Bingung sih. Tapi mereka ada latihan sih. Iya, tapi kalau shonen tuh pokoknya ketika momen-momen genting, nah nanti ketika flashback nih si tokoh yang lagi bergantinya ngelihat teman-temannya atau ngelihat keluarganya itu kekuatan auto nambah 1.000.000% gitu kan. Itulah Iya, namanya jadi kekuatan bapak- ikatan itu. Ini San, kalau mau kekuatan yang toku banget tuh wingman. Imajinasi. Imajinasi. Halu ya, kekuatan Iya. halu. Ya merealisasikan imajinasi itu salah satu kekuatan toku menurut orang. Betul. Kayak si Sai juga gitu, ngegambar jadi asli Nur, kayak mirip wingman si Sai Naruto. Full Metal Alchemist udah. Iya, Fullmetal Dia nggak Alchemist. ngerubah. Iya. Full Metal Alchemist juga. Tapi orang kalau di Naruto Oke. paling suka kekuatan Sai sih. Itu kalau misalnya di dunia nyata, kita bisa ngegambar apa aja tuh. Gambar Mike kisah. Ih, itu dia. Bisa. Wah, pokoknya kalau ada kekuatan Sai di dunia nyata, wah sepertinya pikiran-pikiran liar keluar sih kalau Kacau, bro. kacau kalau punya Kacau, bro. kekuatan Sai. Makanya orang paling suka kekuatan Sai kalau di Naruto ya. Oke, sudah ada lagi? Sudah kali ya? Banyak kan. Kebanyakan. Iya, Cok. Ini Terlalu mah banyak harus pembahasan. dibikin part-part ini mah. Iya, coy, harus bikin part kayaknya ini bersama Embe, Cok. Betul. Nanti kalau sudah bikin kekuatan-kekuatan, nanti kita bikin my kisah. Tadi seperti yang Mbak bilang, kita bikin my kisah. Boleh. Ini Wah, boleh sih. kita harus realisasikan secepatnya segmen Haludet ini. Kita belum nih Haludet. Wih, siap. Haludet harus segera direalisasikan sih ini. Kita Iya, pengen berhalu-halu ria ya kan? Iya. Siaplah Boleh. dinanti. Itu bener Dinanti tadi. saja. Yang tadi kata si Embe apa? My kisah Iya, itu itu. harus direalisasikan. Real itu harus direalisasikan itu. Segmen-segmen halu itu. Oke lah, dinanti saja ya semuanya kawan-kawan Tomodachi. Oke, demikian dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian punya kekuatan yang menurut kalian paling keren gitu kan, paling mantap, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media Animedet, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Beastation, ada di Spotify, semuanya di follow. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau gitu saya Yukihira Soma pamit. Ayo kalian siapa? Ayo. Apa ya? Otatsuka Nura. Oke, satu lagi ayo Mbak apa siapa ayo. Dan saya Raja Bajak Laut mengucapkan pamit. Oke, bye. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.